فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita. Dan marilah kita bersama selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya iman, Islaman, lalu amal saleh yang masih bisa kita kerjakan dan Allah masih membukakan pintu hati kita untuk mengerjakannya. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima risalah dan beramal dengannya hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita dalam bentuk semoga ini adalah thalabul ilmi, ya kita bisa melanjutkan rutinitas kita. Dan salah satu yang insya Allah salah satu rutinitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan kita untuk menambah keilmuan kita tentang agama kita. Baik Bapak sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Kaifa syawalkum? Bulan Syawal bagaimana? Alhamdulillah. Selesai mudik, ya kembali kepada aktivitas kita masing-masing, ya dan semoga kita termasuk orang-orang yang amalan-amalan ketika Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan keistiqomahan setelah Ramadan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Terakhir kita sudah membahas ya hadis terakhir dari bab at-taqwa dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mungkin sudah lupa kita ulang hadisnya, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah pada Haji Wada, yang bunyinya adalah ittaqullah, kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, wasallu khamsakum, dan sholatlah 5 waktu, ya tegakkanlah oleh kalian sholat 5 waktu. Dan kita sudah bahas masalah sholat yang pada intinya yang pernah saya sampaikan sebelum kita rehat, ya rehat lebaran. Intinya adalah kita sudah sering membahas apa namanya tentang sholat, tentang hukumnya, ya tentang peringatan-peringatan agar kita jangan sampai meninggalkan sholat. Tetapi inti yang pernah saya sampaikan sebelum lebaran berkaitan dengan sholat adalah bagaimana kita menjadikan sholat itu fondasi dalam keluarga kita. Ya, kita didik anak kita yang pertama kali yang harus lancar, yang harus benar, ya dalam aktivitas yaitu sholat mereka. Ya, karena ini penting sekali. Kemudian Rasulullah bersabda wasumu syahrakum. Ini kita belum bahas, ya. Dan bersiaplah, berpuasalah, ya di dalam bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, lalu tunaikan zakat kalian, ya. Wa atimu umara'akum, dan patuhilah, taatilah, ya pemerintah atau waliul amri kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka apa? Kalian akan masuk dalam jannahnya Rabb kalian, surganya Rabb kalian. Ya, ini salah satu amalan-amalan yang diringkas oleh Rasulullah SAW, yang ketika kita amalkan, insya Allah, ya kalau kita bisa mengamalkan ini semua, maka kita akan ya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang sholat. Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pada intinya adalah bagaimana kita bisa mendidik keluarga kita atau membumikan sholat di dalam keluarga kita. Penting sekali. Ya. Kemudian sumu syahrakum,
bersiaplah. Alhamdulillah sudah kita kerjakan, ya, sudah kita tuntaskan. Kita termasuk orang-orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menuntaskan bulan Ramadan. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Ada yang masih rindu sama Ramadan, Pak? Ada yang sudah rindu lagi sama Ramadan di sini? Nah, hatinya tuh masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang tentang Ramadan kemarin? Masih ada? Apa sudah terbayang-bayang barang di pasar? Pengen sebulan lagi. Nah, ya, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang fokusnya udah nggak ada lagi Ramadan. Ya, nih bapak hadirin sekalian, salah satu perbedaan kita sama salafus saleh berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita ketika menginjakkan kaki kita di bulan Syawal, ya, mungkin mayoritas dari kita sudah nggak ada lagi kaitannya, hatinya nggak ada lagi kaitannya sama Ramadan. Yang dipikirin udah beda, udah dunia lagi. Ya, setelah berjibaku sebulan penuh beribadah, ya, kemudian ketika menginjakkan kaki di bulan Syawal, sudah hati kita sudah terpalingkan dari Ramadan. Seolah-olah nggak ada lagi kaitannya, nggak ada bau-baunya lagi Ramadan. Tetapi perbedaan yang mencolok, ya, antara kita dan generasi salafus saleh, mereka jangankan di bulan Syawal, ya, ada asar yang menyebutkan ketika mereka itu sampai di bulan Syawal, apa yang mereka lakukan? Mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 6 bulan setelah bulan Ramadan itu. Mereka minta apa? Minta agar amalan-amalan mereka kemarin di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka di bulan Syawal tetapi hati mereka itu masih terkait sama Ramadan. Nanti kita akan sedikit membaca tentang asar-asar bagaimana sebenarnya manzurnya, bagaimana fenomena yang terjadi di generasi salafus saleh ketika mereka sudah menuntaskan bulan Ramadan. Ya, ini bisa jadi pelajaran buat kita bagaimana bersikap, ya, bagaimana seharusnya seorang muslim ini berbuat di bulan Ramadan. Ya, saya ketika membaca asar-asar seperti ini seolah ini hal yang baru. Gitu ya, oh seperti ini ternyata. Ya, seperti ini cara melepas bulan Ramadan itu seperti ini. Ya, kata Ka'ab, ini maksudnya sahabat Ka'ab bin Malik, ya, beliau berkata, "Man shoma Ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu in aftara Ramadan la yaksillah dakhala al-jannah bi ghairi mas'alatin wal hisab. Wa man shoma Ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara asrabahu fasyamu alaihi mardud." Kata Ka'ab bin Malik, apa? Barang siapa yang ketika bulan Ramadan, ya, ketika bulan Ramadan dia itu punya harapan, kalau nanti selesai bulan Ramadan, kalau nanti sudah lebaran, saya pasti akan, ya, saya tidak akan pernah mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya setelah bulan Ramadan, ya, dia punya azam, dia punya cita-cita, nanti kalau sudah lebaran saya gak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sahabat Ka'ab apa? Maka dia akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan masuk pada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri-ciri orang bertakwa seperti itu. Orang yang sukses Ramadannya seperti itu. Ya, ada pun sebaliknya, wa man shoma Ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara asraban fasyamu alaihi mardud. Kalau ada orang yang ketika bulan Ramadan dia bercita-cita, punya harapan, kalau sudah lebaran saya balik lagi maksiat. Ya, saya balik lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Ya, maka apa kata Ka'ab? Mardud, siamuhu mardud. Ini puasanya siamnya tertolak. Ya, tertolak. Kenapa? Enggak membuat dia jadi orang yang bertakwa. Bagaimana ketika siam dia berharap apa? Berharap bisa nanti ketika lebaran, ketika Idul Fitri mulai lagi kemaksiatannya. Ya. Kemudian ila li Bashar al-Hafi, li Bishr al-Hafi, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idza salafu taraku. Qala bisal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan.
Ya, dikatakan pada seorang salaf, "Anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal, fa idza salafa taraku." Ya. Dikatakan kepada seorang salaf ya bahwa ada sekelompok manusia, sekelompok orang ya yang ketika bulan Ramadan dia giat beribadah. Ya. Giat beribadah. Tetapi ketika bulan Ramadan sudah usai, taraku. Dia tinggalkan kebiasaan ibadah-ibadahnya dia. Ya. Maka apa kata beliau? Bisal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk kelompok manusia yang hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Ada yang aneh enggak, Pak? Dari perkataan ini ada yang aneh enggak? Antum tastagrib enggak? Ada sesuatu yang aneh enggak? Misal ini kan kita ketika Ramadan wajar kita semangat beribadah, benar gak? Ya, karena kita memang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang di dalam bulan Ramadan ini naik, ya. Karena apa? Karena orang-orang pada taat juga, beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fitrah kita akan mengikuti. Akan itu semangat. Ya, atmosfernya beda. Nah, bagaimana ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, ketika semangat kita turun, ibadah kita juga kualitasnya turun, apakah kita termasuk dilabeli oleh salaf ini bahwa kita ada seburuk orang? Contoh Pak, misalnya kita sholat tarawih 11 rakaat, ya, di luar bulan Ramadan masih 11 rakaat kan? Kalau tampang-tampang zaman Nurul Iman masih 11 kayaknya ya. Masih 11 kan di bulan Ramadan? Insyaallah. Kalau selain zaman Nurul Iman ada yang setelah bulan Ramadan ya, dia nggak sholat 11 rakaat lagi. Ya, dia cuma mulai 3 rakaat misalnya, witir sebelum tidur saja. Ya, dari 11 rakaat sebulan penuh, kemudian sholat 3 rakaat. Apakah termasuk nih seburuk-buruk orang? Pak, ini banyak sekali orang-orang yang memposting ini kemudian bilang seperti itu. Jangan sampai semangat ibadah kita turun. Jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu turun. Karena seorang salaf pernah berkata seperti ini. Ya, bahkan riwayat dari Imam Ahmad, ya, beliau pernah berkata sama seperti dia. Beliau dapat laporan, wahai Imam Ahmad, bagaimana menurutmu ada orang, ya, yang ketika Ramadan ini taat sama Allah, kemudian ketika di luar bulan Ramadan mereka bermaksiat kembali. Maka Imam Ahmad, ya, mereka bukan hamba-hambanya Allah, tetapi mereka apa? Hamba-hambanya Ramadan. Keraskan seperti ini, ya. Atau umpama misalnya kemarin ketika bulan Ramadan infaknya sekali infak 50.000, ya. Kemudian di luar Ramadan infaknya cuma 5.000 misalnya, ya. Termasuk kan nih orang-orang yang dilabeli sebagai biksal kaum, seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia. Ya Pak, termasuk nggak nih? Termasuk tidak? Yang bilang tidak angkat tangan. Berarti yang nggak angkat tangan iya ya jawabannya ya. Dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, ya rahimahullah taala. Ya, ketika ditanya ada perkataan salah seperti ini. Ya, ketika ketika Ramadan dia melakukan ketaatan, ketika keluar di luar bulan Ramadan dia kembali kepada kemalasannya gitu ya. Maka apa kata Syekh bin Baz? Wa hadza sahih idza kanu yudi'una al-fara'id.
Ya, perkataan ini benar ketika orang-orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Contoh ketika bulan Ramadan dia sholat 5 waktu, ketika di luar bulan Ramadan dia tidak sholat 5 waktu. Ya, atau ketika bulan Ramadan dia tinggalkan khamar, ketika di luar bulan Ramadan dia negah khamar lagi. Ya, ini perkara-perkara seperti itu. Innama yatrukuna amma idza kana la innama yatrukuna ba'da al-ijtihad fal qawlu hadha huwa bisahih. Adapun ya, kalau persoalannya adalah persoalan semangat yang turun, ya, atau perkara-perkara nawafil, perkara-perkara nafilah, perkara-perkara amalan sunnah yang kuantitasnya turun, maka ini tidak bisa disebut atau tidak termasuk pada perkataan salaf tersebut. Ya, jadi jangan salah nih Pak. Ya, kita kadang-kadang memberi nasihat gitu ya di status WA, status di Instagram seperti itu. Jangan sampai ini sudah 11 rakaat jangan sampai turun gitu ya. Karena apa? Karena salaf bilang seperti ini. Ya, seburuk-buruk manusia yang cuma semangat ketika Ramadan. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena yang namanya amalan sunnah ya amalan sunnah. Gitu ya. Maka Syekh Bin Baz adalah ini perkara-perkara yang wajib. Ya, atau perkara-perkara yang diharamkan. Amma law yakni tarku ba'dul mustahabbat ya fi ghairi Ramadan fa hadza la yadur. Ya, maka diperjelas lagi oleh Syekh Bin Baz, adapun perkara-perkara mustahab, perkara-perkara amalan sunnah kalau berkurang kuantitasnya antara Ramadan dan di luar bulan Ramadan, maka inilah yang tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Lianna nas fi Ramadan yajtahiduna fi anwa'i ibadah al-mustahabbat. Karena memang ya pada dasarnya ketika Ramadan orang-orang itu memang semangatnya bertambah gitu kan. Atmosfernya beda Ramadan itu. Makanya orang-orang itu gampang berbuat ketaatan. Ya, karena rame-rame semua. Kita sepakat bahwa Ramadan ini mulia gitu ya. Orang-orang pada semangat mengerjakan amalan soleh. Ya, salah satu fitrah manusia ketika banyak orang melakukan satu hal, pasti dia akan enjoy, ikut mengikuti seperti itu. Ya, wassadaqah begitu juga ketika Ramadan orang-orang itu rajin bersedekah. Ya, bersedekah tatawwu, bukan zakat, zakat wajib bukan. Ya, ketika Ramadan banyak orang-orang tadi saya bilang jor-joran ketika bulan Ramadan, infaknya banyak. Ya, adapun kalau nanti ketika di bulan Ramadan infaknya berkurang, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Wana budal. Ya. Jadi seperti itu. Ya, penting sekali dipahami karena saya beberapa kali melihat status seperti itu. Ya, melihat status seperti itu dibawa kepada perkara-perkara sunnah seluruhnya. Ya. Kemudian ada perkataan qala Ma'la Ibnu Fadl, kanu yad'una Allah Ta'ala sitata asyhur an yuballighahum Ramadan wa yad'una sitata asyhur an yataqabbala minhum. Sebagaimana yang tadi saya bilang ya, bahwa yang namanya salafus saleh jangankan bulan Syawal, 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka meminta apa? Meminta amalan-amalan dia, tarawih dia, ya, siam dia, sedekah dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan. Nanti harus paham, amal sama Allah amal dua perkara yang berbeda. Beramal itu satu perkara, diterimanya amal satu perkara yang lain. Ya, makanya ketika ada seorang bertamu kepada Ali bin Abi Thalib di hari Idul Fitri. Ini orang bertamu ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian mendapati apa? Ali bin Abi Thalib lagi makan roti kering. Ya. Padahal kebiasaan uruf saat itu ketika Idul Fitri ya ataupun uruf kita di mana-mana gitu sebagai umat Islam itu kan hari raya. Ya kan? Makanannya beda gitu ya, pakaiannya pun beda. Segala macamnya itu meriah gitu ya. Hari yang bersenang-senang di dalam umat Islam. Ya, tapi Ali bin Abi Thalib makannya gitu. Maka orangnya nanya, wahai Amirul Mukminin, ini hari ini kenapa makan roti kering? Ya, maka kata Ali bin Abi Thalib apa? Ya,
ya, tuku bila amal. Ini hari Id, hari raya buat orang-orang yang diterima amalannya. Ini hari Id buat orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, setiap hari di mana tidak ada kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba, maka itu hari Id buat dia, hari raya buat dia. Ya. Qala ba'du salaf adraktu aqwaman la yazidu dukhulu Ramadan min a'malihim syai'a wa la yanqusu khurujuhu min a'malihim syai'a. Ya, kata sebagian salaf, ya, mereka mengatakan saya bertemu dengan sebuah kaum, ya, yang ketika mereka masuk ke bulan Ramadan ibadahnya tidak bertambah, ketika keluar bulan Ramadan ibadahnya tidak berkurang. Artinya apa? Konsisten sudah. Ya, konsistennya tapi di titik maksimal. Ini sebagaimana amalannya Rasulullah. Ya, ketika ditanya Ibunda Aisyah bagaimana amalannya Rasulullah, maka Aisyah menjawab apa? Karena amaluhu dima. Yang amalannya Rasulullah SAW itu konsisten. Ya, konsisten bukan konsisten yang di titik minimal, bukan maksimal. Terus. Jadi ini maksudnya apa namanya? Sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi sahabat Rasulullah mau Ramadan, mau Syawal, tetap ibadahnya itu konsisten. Ya, konsisten di titik maksimal maksudnya. Ya, jadi mau Ramadan mau enggak, ya amalan mereka seperti itu. Ya, kalau kita kan fluktuatif, Ramadan naik, ya, ketika Syawal jeblok, gitu kan? Asal tadi jangan sampai meninggalkan amalan-amalan wajib. Ya. Ya, ketika Sufyan Ats-Tsauri pulang dari sholat Id, dia berkata, "Kharajtu ma'ahu yawma Id," ya, qala ba'du ashabi Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ada sebagian teman-temannya Sufyan Ats-Tsauri, ya, berangkat ke tempat sholat Id bersama Sufyan Ats-Tsauri. Maka dia berkata, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza ghadul basar." Ya, sungguhnya amalan pertama yang kita lakukan di hari ini adalah ghadul basar, yang menjaga pandangan. Ya, jadi ketika bulan Ramadan usai, dia sudah siap dengan amalannya lagi. Ya, bukan malah meninggalkannya. Ya. Kemudian Qatadah berkata, "Kana yuqal man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa." Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain. Ya. Antum merasa aneh lagi nggak nih, Pak? Maksudnya apa tidak mendapatkan ampunan di bulan lainnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya kapanpun itu? Maksudnya gimana nih? Ya, kata Qatadah sebagian salaf bilang, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka jangan harap mendapatkan ampunan di bulan-bulan lain. Ya. Wajibnya seperti ini. Jadi iman kita bertingkat-tingkat tidak? Pak, iman kita bertingkat-tingkat tidak? Kadang naik, kadang turun tidak? Ya, kadang naik, kadang turun. Keimanan kita antara satu sama lainnya berbeda. Ya, anggap level keimanan ada 10. Ya, ada orang ketika di Ramadan keimanannya di level 3. Ya, keimanannya di level 3. Dia ketika Ramadan banyak buang waktu, banyak maksiat, jangankan ingat istighfar, ya, dia banyak maksiatnya ketika di bulan Ramadan. Ya, sehingga dia tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, level 3. Ya, ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, keimanannya tidak ditambah, tetap level 3, maka nggak akan pernah dia mendapatkan ampunan. Di bulan Ramadan dengan level 3 dia nggak bisa dapat ampunan, apalagi di luar bulan Ramadan. Kalau dia bisa menaikkan keimanan dia, ketakwaan dia, maka ini lain ceritanya, gitu kan? Ini ceritanya. Ya, dia bertambah keimanannya, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lain ceritanya. Ya, ini bagi orang-orang yang keimanannya sedikit.
Ya, maka jangan harap ketika orang-orang yang keimanannya sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, maka jangan harap di luar bulan Ramadan dia bisa mendapatkan ampunan. Ya. Ada pembahasan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini, ya, di antara hikmahnya menjadi madrasah buat manusia menjadi orang-orang bertakwa. Ya. Kenapa bulan Ramadan? Ada apa di bulan Ramadan? Ini kaitannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu kalau kita baca kembali asar-asar atau nas-nas syar'i tentang ibadah di bulan Ramadan, kita bisa menemukan titik temunya antara bulan Ramadan dan ketakwaan. Ya, semua amalan-amalan, hampir semua amalan-amalan disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan itu berujung pada maghfirah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, contohnya Bukhari Muslim, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersiap di bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, ya, penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu, dapat maghfirah. Dapat apa? Maghfirah, pengampunan dosa. Riwayat Muslim, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika Rasulullah bilang, ya, barang siapa yang sholat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, dapat apa? Maghfirah lagi, ghufira lahu, maghfirah lagi. Ya, ketika Rasulullah SAW, ya, mengatakan sedekah, ya, maka Rasulullah bersabda, inna shadaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, kata Rasulullah, sedekah itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Ya, maghfirah lagi. Semuanya hampir rata-rata amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, pahalanya atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala adalah maghfirah, pengampunan. Kenapa dibutuhkan pengampunan, Pak? Ya, yang menghalangi orang dari ketakwaan itu apa? Yang menghalangi kita nih dari menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa apa? Dosa. Dosa yang menghalangi kita. Makanya di bulan Ramadan Allah berikan banyak maghfirah. Sampai-sampai, ya, Jibril berdoa, kan, diamini Rasulullah. Ketika Rasulullah naik mimbar, Jibril datang ke Rasulullah. Salah satu yang didoakan Jibril apa? Ya, bu'dan liman adraka Ramadan, suman salafa minhu falam yughfar lahu. Celaka buat orang-orang yang diberi umur, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi, sementara dia tidak dapat maghfirah. Ya, karena yang visi Ramadan sebagaimana surat Al-Baqarah menjadikan kita orang-orang bertakwa. Bagaimana kita menjadi orang bertakwa kalau dosa-dosa kita belum diampuni? Susah. Ya, kita sudah pernah bahas asar. Yang namanya dosa itu pasti punya asar. Ya. Ketika seorang hamba itu melakukan dosa, dititikkan titik kita. Pasti ada asarnya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, kita pernah juga bahas hadis Rasulullah SAW, orang yang enggak diterima doa-doanya. Ternyata apa? Dia sering makan haram, ya, minum haram, segala macam yang haram. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah, ya, ngadu kepada gurunya Imam Waqi, ya. Fa arsyada syaqautu ila Waqi su'akhidhi fa arsyada ila tarki ma'asi. Ya, Imam Syafi'i pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi tentang apa? Buruknya hafalannya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kalau sekali baca itu hafal. Ya, dia berkata kepada gurunya, hafalan saya buruk. Maka Imam Waqi bilang apa? Jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Farsyadani tarkil ma'asi. Pasti ada efeknya. Ya, hadis yang pernah kita baca juga, ya. Inna sidqa yahdi ila
Ila birri wa ilal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan itu pasti, yang namanya kejujuran pasti akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kita kepada jannah, surganya Allah. Sebaliknya wa ilal kadhibi yahdi ilal fujur wa ilal fujur yahdi ilal nar. Yang namanya kebohongan pasti akan membawa kepada ya maksiat-maksiat, dan kemaksiatan akan membawa kita kepada neraka. Yang namanya dosa, ketika kita berbuat dosa, salah satu asar daripada dosa adalah kita terbawa kepada kemaksiatan lainnya. Ya, sebaliknya, ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan dibawa kepada kebaikan selanjutnya. Ya, maka korelasinya itu kuat. Allah Subhanahu wa taala mau kita menjadi orang bertakwa, Allah kasih servis tuh. Kita di bulan Ramadan dikasih maghfirah seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita bisa menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Sudah diampuni dosa-dosanya. Ya. Sudah diampuni dosa-dosanya. Dan salah satu yang bisa kita camkan baik-baik hadirin sekalian, kita yang sudah alumni Ramadan tahun berapa? 44 Hijriah yang kita sudah keluar. Kita tahu gak amalan kita diterima apa enggak, Pak? Nah, tahu gak tilawah kita, ya sholat tarawih kita, bahkan siang kita tahu gak diterima oleh Allah? Kita tahu. Ya, bahkan ada asar dari seorang sahabat, itu Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Beliau pernah berkata, andaikan saya tahu ada satu rukuk saya atau satu sujud saya diterima oleh Allah, maka saya akan sangat senang sekali. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi kata para ulama, ya, al-mudawamatu 'ala ta'ati, ya, min a'zamil barahin 'ala al-qabul. Kata para ulama apa? Kata para ulama, konsistennya seorang hamba dalam ketaatan, al-mudawamatu 'ala ta'ati, konsistennya seorang hamba dalam ketaatan adalah tanda terbesar kalau amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsistensi kita dalam beribadah setelah bulan Ramadan, maka itu tanda amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siam Ramadan 30 hari. Ya, di luar bulan Ramadan kita masih giat siam sunnah. Senin Kamis kah, siam Daud kah, saum Daud kah, ya, atau saum Ayyamul Bid kah, ya, atau saum Syawal kah, itu saum sunnah lainnya banyak. Ya, ketika kita masih bisa konsisten saum sunnah, kita sempatkan diri kita untuk beribadah saum sunnah, maka ini diantara tanda kalau siam Ramadan kita diterima oleh Allah. Ya, ini salah satu tandanya. Bukan kita memastikan, tetapi tanda, kata para ulama, tanda terbesar itu seperti ini. Kalau ketika Ramadan kemarin kita sholat qiyamul lail, ya, sholat tarawih 11 rakaat 30 hari di masjid. Kemudian setelah keluar daripada bulan Ramadan, kita masih sempetin paling tidak sholat witir sebelum kita tidur misalnya, ya, atau bagus lagi masih bisa menyempatkan 11 rakaat sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, ya, maka ini di antara tanda kalau sholat tarawih kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Atau tilawatul Quran kita yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ketika di luar bulan Ramadan masih menyempatkan paling tidak 1 hari 1 lembar misalnya, ya, atau 1 hari 1 juz misalnya, maka ini di antara tanda kalau tilawatul Quran kita diterima oleh Allah. Begitu juga seterusnya, sedekah pun demikian. Meskipun secara kuantitas sedekah kita tidak sebanyak ketika bulan Ramadan, tetapi kita masih giat berinfak, maka itu di antara tanda kalau infak kita ketika bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya orang-orang bertakwa itu pasti istiqomah. Ya kan? Pasti istiqomah. Mereka akan mengusahakan keistiqomahan amalan-amalan mereka. Makanya Ramadan itu diumpamakan sebagai madrasah. Ya. Ilmunya dibawa terus. Ya. Maka di antara
di antara apa namanya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan kita ya, bahwa hadirin sekalian. Yang pertama adalah kita bangun niat yang kuat, niat as-shadiqah, niat as-shadiqah, niat yang jujur kepada Allah bahwa kita ini memang ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Ya. Lalu yang kedua, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga istiqomahan kita dalam beramal di luar Ramadan khususnya, atau khususnya dalam perkara-perkara nafilah ya, atau perkara-perkara yang mustahabah, adalah kita pilih amalan yang memang kita bisa kerjakan, yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan muluk-muluk ibadah banyak, tetapi ya sekali doang. Ya, kita pilih yang benar-benar kita bisa amalkan, kita bisa konsisten di dalamnya. Ya, jangan misalnya yang orang sibuk gitu ya, kerja kasar, kerja berat dari pagi sampai malam gitu ya, sampai isya. Ya, tapi mau yang mulai 23 rakaat misalnya, nggak kuat badannya. Ya, maka pilih yang sesuai dengan apa namanya kondisinya, dengan kekuatannya, ya, dengan kesempatan waktunya. Ini salah satu bagaimana kita bisa beristiqomah dalam ibadah kita. Pilih. Ya, maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah pernah bersabda, ya, apa? Ahabul amali ilallahi adwamuha wa iqal. Ya, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan terus-menerus walaupun dia sedikit. Ya. Jadi tadi misalnya ada orang kondisinya seperti itu, sholat apa namanya, tahajud 23 rakaat atau 11 rakaat misalnya. Ya, tetapi dia memang nggak mampu, terlalu capek tubuhnya. Gitu ya. Akhirnya apa? Cuma sekalinya doang. Ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, habis itu enggak sholat lagi. Ya. Itu tidak lebih baik daripada apa? Misalnya 3 sholat witir sebelum dia tidur. Di sholat isya misalnya, dia mulai dulu 3 rakaat atau 5 rakaat gitu ya, dia sempatkan. Tetapi dia bisa kerjakan apa? Terus-menerus, jadi kebiasaan dia. Ya, maka harus cerdas dalam beramal. Ya, kita harus cerdas dalam beramal. Ya, dipakai otak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang konsisten. Ya, meskipun dia enggak banyak. Ya, meskipun dia enggak banyak. Dan kemudian ketika kita langkah selanjutnya yang ketiga, ketika kita sudah konsisten dalam beramal, maka pantang bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, tanamkan azam, jangan sampai kita meninggalkan amalan tersebut. Ya, tadi misalnya sholat witir 3 rakaat sebelum tidur misalnya. Ini salah satu, ini 3 rakaat sebelum tidur ini salah satu wasiatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya, Rasulullah pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas 3 hal. Salah satunya adalah wa anqu qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Ini salah satu wasiatnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Di antaranya juga siamu salah satu ayyamin min kulli syahrin, yaitu ayam bid, saum 3 kali setiap 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Warqatai duha, dan kemudian 2 rakaat sholat duha. Ini salah satu 3 wasiatnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kepada Ibnu Abbas. Maka pantang, ya, ketika kita sudah konsisten dalam sebuah amalan, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW ya pernah berkata kepada Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, Ibnu Abbas satu ketika pernah dipanggil Rasulullah. Ya, Ibnu Abbas kemarin, ya, kemudian Rasulullah memberikan wasiat, ya, Ibnu Abbas la takun misla fulan. Wahai Ibnu Abbas, jangan kamu mencontoh si fulan. Ya, si fulan. Kenapa si fulan ini? Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Karena si fulan ini dulu dia rajin sholat qiyamul lail, rutin qiyamul lailnya. Kemudian dia tinggalkan
rutinitas yang lainnya ditinggalkan sama dia. Ya, maka Rasulullah wanti-wanti jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita sudah beramal, punya amalan, satu amalan, maka apalagi amalan itu sudah menjadi rutinitas kita, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, maka kembali lagi kepada poin kedua tadi, makanya pilih amalan yang memang sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan waktu kita atau kesempatan kita. Dan diantaranya untuk menjaga konsistensi ibadah kita adalah kita benar-benar bisa memilih teman yang baik. Ya, circle kita, orang-orang yang di sekitar kita harus pastikan mereka baik, orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah, ya, dan menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah. Syukur-syukur kita bisa punya teman yang bisa ngingetin atas kesalahan kita. Ya, kebanyakan kita tuh, apalagi orang zaman sekarang, paling gak enak kalau ditegur. Ya, atas kesalahan, apalagi kesalahan ini dalam ibadah, ya, atau dalam muamalah yang keluar dari jalur syariat lah, dalam hal pakaian tentang syariat atau tidaknya kan. Ini orang zaman sekarang nih, ya, gampang tersinggung, ya, gampang tersinggung. Maka justru, ya, ikhwas sekalian, ya, hadirin sekalian, salah satu teman yang harus dipertahankan kata para ulama, ya, orang yang bisa ngingetin kita atas kesalahan kita. Ya, kalau diingetin atas kesalahan kita, terima. Ya, apalagi temannya ini orang baik, ya, orang yang rutin kajian misalnya, orang yang sholat 5 waktu, orang yang baik, kita diingetin sama dia, ya, dia teman baik kita, maka jangan dilepas teman baik seperti itu. Ya, kita maunya itu orang-orang yang mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan kita terus, memuji kita terus. Ya, kita salah, kita benar, dipuji aja. Ini nggak benar seperti itu. Ya, cari teman yang benar, jujur, ikhlas, yang tahu mana benar, mana salah. Ketika kita salah, dia ingatkan kita. Ini kita cari seperti ini, teman-teman, seperti ini. Ya, maka perhatikan, ya, circle kita, orang-orang sekitar kita yang kita habiskan waktu kita bersama mereka. Ya, makanya yang harus kita benahi pertama kali itu sebenarnya adalah keluarga kita. Kita banyak, ya, bergaul dengan keluarga kita, terus teman-teman kita. Di muhasabah, di introspeksi itu teman-teman mana yang buruk nih, ya, yang bawaannya itu bawa kita kepada kemaksiatan atau bawa kita kepada perbuatan yang tidak bermanfaat misalnya. Ya, diubah sayap usia kita. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau pernah berkata, ikhwan kita, ya, teman-teman kita nih, teman-teman kita maksudnya teman-teman dalam kajian ilmu, ya, dalam majelis ilmu itu lebih berharga kata Sufyan Ats-Tsauri daripada keluarga kita. Ya, ini antum misalnya di sini nih, ya, kita saling bersaudara satu majelis. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, ini teman-teman yang ada di kanan kiri antum atau yang teman-teman baik antum yang soleh-soleh itu lebih berharga daripada keluarga kita. Apa sebabnya? Ya, karena ikhwah kita, saudara-saudara kita dalam majelis ilmu itu mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Adapun keluarga kita selalu mengingatkan kita tentang dunia terus. Ya, kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, ikhwah kita ini lebih berharga. Ya, karena mengingatkan kita kepada akhirat. Baik, hadirin sekalian. Ya. Berapa menit? Baik, kita cukupkan. Sebenarnya kita akan membahas yang terakhir adalah wa'ati'u umara'akum. Ya. Kita akan bahas mungkin pada pertemuan berikutnya. Lalu kita lanjutkan kepada bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin,
yaitu babun fil yaqini wa tawakkul, bab keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya tidak terpotong, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.